Shalom, perkenalkan nama saya Naomi Nelsa Padidi, Nirim 10/2019-6942. Di sini saya akan kembali membahas mengenai tokoh Priscilia dalam Alkitab. Dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 18. Latar belakang Priscilia dan suaminya merupakan tukang kemah atau pembuat tenda. Pada saat itu, Paulus bertemu dengan Priscilia dan suaminya yang berasal dari Pontus. Paulus pun singgah ke rumah mereka. Kemudian, Paulus beserta dengan Priscilia dan suaminya bersama-sama berkeliling mengabarkan Injil dan menjadi sahabat-sahabat dekat yang sangat dihormati oleh Paulus dan tekun untuk menguatkan gereja mula-mula. Priscilla dan suaminya merupakan penginjil keliling dan pemimpin gereja di jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang ditulis ketika ia berada di Efesus, disebutkan bahwa Priscilla dan suaminya juga ikut pindah ke Efesus. Di kota itu, Priscilla juga merupakan pekerja untuk mengurus jemaat dan keluarganya. Adapun peristiwa keterlibatan Priscilia dalam kitab ini yaitu Priscilia bertalenta di dunia sekuler dan juga dalam pelayanan firman Tuhan. Keterlibatannya dengan Paulus pastinya membantu Priscilia berakar dalam Kristus dan dalam Alkitab. Priscilla dan suaminya kemudian mengikuti Paulus ke Syria. Mereka semua pergi ke Efesus dan menetap di sana. Warga Efesus mungkin membutuhkan banyak pengajaran firman Tuhan. Mungkin inilah sebabnya Priscilla dan suaminya tetap tinggal di sana. Priscilla dan suaminya. Adapun peranan Priscilla dalam cerita ini yaitu Priscilla dan suaminya adalah orang-orang yang sangat peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jika kita mencari dalam Kisah Rasul 18 ayat 1-3, kita sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun yang menunjukkan bahwa Priscilla dan suaminya ini sudah Kristen, atau belum ada yang berpendapat bahwa mereka sudah Kristen sejak Roma sebelum bertemu dengan Paulus. Dalam kitab 1 Korintus 18 ayat 2-3, di situ Priscilla dan suaminya menerima Paulus dengan senang hati untuk tinggal bersama mereka dan melakukan pekerjaan yang sama dengan Paulus. Priscilla dan suaminya setia dalam pekerjaannya. Di situ mereka mendampingi dan mendukung hamba dalam pelayanan. Keluarga ini pertaruhkan nyawanya untuk Rasul Paulus dan pelayanan Allah. Priscilla dan suaminya dalam hal ini adalah teman sekerja Paulus yang sangat setia meskipun mereka berdua bukan tokoh utama dalam pengabaran Injil, tetapi mereka Paulus dan sangat membantu memperbesar hati Paulus serta mendorong untuk terus bersemangat melayani Tuhan. Kemudian adapun nilai-nilai pembingkai dalam kisah ini, yang pertama kesetaraan. Dari kisah Priscilla ini dapat kita melihat bahwa kesetaraan gender itu ada, di mana Priscilla bisa menjadi seorang kepala jemaat yang kita bisa lihat bahwa hanya laki-laki yang memiliki peran itu, akan tetapi di kisah Priscilla ini menunjukkan bahwa perempuan juga menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Dan Tuhan tidak pernah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keadilan lintas gender. Dari kisah Priscilla ini kita melihat bahwa ada keadilan gender di mana Priscilla membantu suaminya dan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, dan Priscilla juga membantu suaminya dalam pekerjaan. Yang kita ketahui bahwa Aquila suaminya merupakan seorang yang membuat tenda. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi
di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, radikal demokratis eklesia. Dari kisah Priscilia dapat kita lihat bahwa perempuan juga dapat melakukan pelayanan di gereja. Perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di dalam gereja. Sebab dalam gereja tidak memandang gender sebagai suatu permasalahan dalam mengangkat setiap tugas dan pelayanan, serta menjadi tolak ukur gereja bukan hanya kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan, namun terletak pada tanggung jawab serta panggilan dalam dirinya sendiri untuk ikut terlibat dalam pelayanannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.